2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Kendali Logika Fazi menggunakan metode Mamdani untuk memonitoring asap atau gas dan suhu. Next, anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Arni Setiawati, Munir Azari, Kevin Inal Arianto, Muhammad Rizky, Selamat Rianto, dan Redo Alvan. Next. Outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, kedua teori dasar, ketiga alat dan bahan, keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi, pendahuluan. Pada pendahuluan ini akan disampaikan oleh Munir. Kepada Munir dipersilahkan. Baik, untuk latar belakang, yang pertama kondisi ruangan yang nyaman untuk beraktivitas, di mana kualitas udara yang baik dan tidak terkontaminasi pada tahap membahayakan itu berada pada suhu ruangan atau optimal pada suhu 24 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan. Di sini faktor internal seperti asap rokok, asap akibat api, maupun gas yang terbentuk dari partikel-partikel kimia, di mana yang telah bercampur akan menimbulkan tekanan udara tertentu sehingga menyebabkan suhu ruangan dapat berubah. Yang ketiga, pengaruh udara pada suhu ruangan. Di sini kepekaan manusia terhadap kualitas suhu dan udara pada kondisi ini tentu saja memiliki batasan, di mana asap atau gas yang terlalu banyak dapat mengganggu pernapasan dan mengakibatkan kadar oksigen dapat berkurang. Kemudian yang keempat, solusi alternatif berupa teknologi untuk menyelesaikan permasalahan. Sesuai dengan judul yang kami ambil di sini, yaitu pembuatan logika fazi untuk mengendalikan gerak kipas pada suatu ruangan agar sirkulasi udara dan suhu ruangan menciptakan suasana kenyamanan dan menghasilkan udara yang lebih baik. Selanjutnya, kemudian tujuan perancangan, 1. Memahami penerapan konsep logika fazi dengan menggunakan MATLAB dan Arduino. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan kendali logika fazi Mamdani untuk memonitoring asap atau gas dan suhu. Yang ketiga, mengetahui komponen yang digunakan dalam pembuatan monitoring asap atau gas dan suhu. Dan yang terakhir, mengetahui prinsip kerja monitoring kendali logika fazi. Pada teori dasar ini merupakan teori-teori yang kita gunakan pada implementasi tugas besar ini. Akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Pada Muhammad Rizky dipersilakan. Baik, untuk teori dasar yang kami gunakan pada tugas besar sistem kendali cerdas ini yaitu menggunakan sistem kendali cerdas fuzzy logic control atau FLC, di mana sistem kendali cerdas adalah perkembangan terbaru dari sistem kendali yang melibatkan kecerdasan buatan. Kelebihan dari FLC salah satunya adalah tidak diperlukannya modal matematis dari plan atau sistem yang akan dikendalikan. Mekanisme pengambilan keputusan ditanamkan pada pengambilan sebagai aturan dasar ketika pengendalian berlangsung. Untuk membuat pemodelan fazi dilakukan dengan cara fazifikasi, interferensi, dan defazifikasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu adapun komponen utama yang kami gunakan dalam tugas besar itu ya, yang pertama yaitu menggunakan Arduino Uno merek R3. Untuk Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input-output, input dan output, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, antara lain pin 0 sampai pin 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz, antara lain pin A0 sampai A5. Koneksi USB, jack listrik, header, ICSP, dan tombol reset. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu komponen utama selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi toolbox MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi
di mana arti perintah dan fungsi-fungsinya bisa dimengerti dengan mudah. Beberapa bidang yang tersedia dalam toolbox tersebut seperti logika fuzzy, neural network, sistem kendali, pengolahan sinyal, dan lain-lain sebagainya. Untuk Fuzzy Logic Toolbox adalah sekumpulan tool yang akan membantu dalam merancang sistem-sistem fuzzy yang nantinya untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang. Semua tool dapat Fuzzy Logic Toolbox dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu Command Line, yang kedua Graphical User Interface, dan yang ketiga yaitu Simulink Blocks. Baik, untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat alat ini akan dijelaskan oleh Redo Alvan. Kepada Redo Alvan dipersilakan. Oke, pada perencanaan alat yang kami gunakan dan alat dan bahan yang gunakan adalah Arduino Uno. Arduino Uno sebagai pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari Ring Platform, dirancang untuk mempermudah penggunaan elektronik. Yang kedua ada modul L298N, yaitu sebagai motor driver DC, sebagai kontrol kipas DC 12 volt. Yaitu yang ketiga ada LCD 16x2, yaitu untuk menampilkan hasil dari variabel input dan output yang digunakan. Yang keempat ada resistor. Untuk besar resistor yang kita gunakan yaitu 4,7 ohm, yaitu sebagai pembagi tegangan pada suhu agar kalibrasi sesuai dengan yang digunakan. Yang kelima ada motor 12 volt VDC, yaitu sebagai kipas penanda adanya output dari masukan yang kita gunakan. Yang keenam ada sensor suhu DS118B20 sebagai pendeteksi suhu yang digunakan. Ada sensor MQ2 sebagai sensor untuk pendeteksi asap pada alat. Yang terakhir ada jumper male to female, yaitu sebagai alat penghubung atau perakit pada kit microcontroller. Sekian untuk alat dan bahan. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan. Pokok utama dalam pembahasan kali ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu mengenai simulasi menggunakan MATLAB, dan yang kedua yaitu mengenai implementasi pada alat. Untuk simulasi menggunakan MATLAB akan dijelaskan oleh Slamet. Pada Slamet dipersilakan. Baik. Nah, di sini kami menggunakan simulasi MATLAB dengan Puji Mamdani. Nah, di sini kami menggunakan 2 input. Yang pertama suhu dan asap, dan 1 output. Next. Nah, pada input pertama ini ada 3 kondisi. Yang pertama dingin, hangat, dan panas. Nah, kondisi dingin ini yaitu kurang dari 30 derajat. Nah, sedangkan untuk hangat itu sekitar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat. Nah, untuk dikatakan panas itu sekitar lebih dari 35 derajat Celcius. Next. Nah, untuk input yang kedua yaitu ada juga 3 kondisi. Yang pertama itu sedikit, sedang, dan banyak. Nah, di sini yang dikatakan sedikit itu jika asapnya itu kurang dari 150, dan dikatakan sedang itu dari 150 sampai 250. Nah, untuk asap yang banyak itu sekitar lebih dari 350. Next. Nah, berikut ada inputnya. Di sini juga input menggunakan 3 kondisi. Yang pertama itu lambat, sedang, dan kencang. Nah, untuk dikategorikan lambat itu kecepatan kipasnya itu kurang dari 30. Nah, untuk yang sedang itu kecepatan kipasnya sekitar 30 sampai 60. Nah, untuk kecepatan kencangnya kipas itu sekitar 90 lebih dari 90. Next. Nah, berikut adalah Puji rule-nya. Yang pertama, jika suhu dingin dan asap sedikit, maka kipas lambat. Yang kedua, jika suhu hangat dan asap sedikit, maka kipas lambat. Dan yang ketiga, jika suhu panas dan asap sedikit, maka kipas sedang. Yang keempat,
jika suhu dingin dan asap sedang, maka kipas lambat. Yang kelima, jika suhu hangat dan asap sedang, maka kipas sedang. Nah, yang keenam, jika suhu panas dan asap sedang, maka kipas sedang kencang. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu suhu dingin dan asap banyak, maka kipas sedang. Yang ke-8, jika suhu hangat dan asap banyak, maka kipas akan kencang. Yang 9, jika suhu panas dan asap banyak, maka kipas akan kencang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya mengenai implementasi dan cara kerja alat akan dijelaskan oleh Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai implementasi dan cara kerja alat yang telah kami buat. Yang pertama itu ada dalam kondisi outputnya kipas lambat. Bagaimana kipas bisa dikatakan lambat? Yaitu ketika kondisi input dari sensor suhu dan sensor MQ2 atau sensor asap itu asapnya sedikit dan suhunya hangat. Artinya di sini itu keadaan normal gitu. Jadi ketika asapnya terdeteksi tidak ada atau sedikit bisa dikatakan dan suhunya hangat, maka kipasnya lambat. Untuk yang kedua, kami membuat inputan yaitu berupa panas dari korek api. Ketika sensor suhu mendeteksi panas dan sensor MQ2 mendeteksi inputannya asapnya sedikit, maka kondisi output yang dihasilkan yaitu kipasnya sedang. Dan yang ketiga, kami membuat inputan dua, yaitu ketika sensor suhu mendeteksi panas dan sensor MQ2 mendeteksi adanya asap banyak, maka kondisi output dari kipas tersebut yaitu kencang. Sekian dari pembahasan implementasi. Selanjutnya. Oke, untuk terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat mengenai tugas besar kami ini yaitu sistem kendali cerdas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software yaitu software MATLAB untuk melakukan proses matematisnya dan menggunakan Arduino untuk melakukan implementasinya. Selanjutnya, yaitu sistem kendali monitoring asap atau gas dan suhu ini menggunakan metode fuzzy logic Mamdani, yang mana komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno, motor driver, motor fan brushless, resistor, sensor suhu, sensor asap, LCD, dan kabel jumper male to female. Dan yang terakhir yaitu sistem kendali monitoring asap, gas, dan suhu ini bekerja dengan menggunakan dua inputan dan akan mengeluarkan satu output. Input ini mempengaruhi keluarannya yaitu output berupa putaran dari kecepatan kipas. Demikian presentasi tugas besar kami. Selanjutnya akan kami tampilkan mengenai video demonstrasi alat pada tugas besar kali ini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami membuat sebuah alat untuk tugas besar sistem kendali cerdas yang kami beri nama Sistem Kendali Logika Fuzzy metode Mamdani untuk monitoring asap dan gas dan juga suhu. Oke, untuk komponennya sendiri kami menggunakan motor brushless fan 12 DC, kemudian LCD 16x2. Kemudian untuk komponennya kami menggunakan Arduino Uno, kemudian papan breadboard, motor driver DC, beberapa jumper untuk menghubungkan antara Arduino dengan komponen-komponen lainnya. Kemudian kami menggunakan sensor MQ2 atau pendeteksi asap, dan kemudian kami menggunakan sensor suhu sebagai pendeteksi suhu. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari sebuah alat ini. Jadi, sistem dari kerja sebuah alat logika fuzzy metode Mamdani untuk monitoring asap, gas, dan suhu ini adalah ketika kipas keadaan lambat atau dikatakan sebagai outputnya itu ketika A dikatakan asapnya sedikit dan T dikatakan suhunya tidak panas. Ketika suhunya stabil atau suhunya
sesuai dengan inputan set point yang kami inginkan, maka kipasnya lambat. Seperti yang terlihat. Baik, di sini kami akan memberi inputan berupa panas dari mancis atau korek api terhadap sensor suhu untuk memberikan output kepada kipas bahwa kipas dikatakan keadaan sedang ketika asapnya sedikit dan suhunya panas. Baik, kita lihat di LCD bahwa kipas menunjukkan outputnya yaitu sedang ketika A itu sedikit dan T suhunya panas, maka kipas dikatakan sedang. Kipas dikatakan sedang ketika suhunya panas di inputan memberikan api dan asapnya sedikit. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan berupa bagaimana kondisi output dari kipas akan memberikan kondisi outputnya kencang. Baik, kami akan melakukannya. Di sini inputan yang akan kami kasih adalah api dari sensor suhu yang akan deteksi dan asap yang akan deteksi oleh MQ2. Baik, cukup. Setelah kami memberikan kedua inputan ini, hasil yang akan ditampilkan pada LCD yaitu berupa kondisi dari kipas adalah kencang. Bagaimana? Bahwa ketika asapnya banyak, tadi sebuah inputan, dan suhunya panas, akan menunjukkan kondisi output dari kipas adalah kencang. Kira-kira seperti itu, cukup dari kelompok kami untuk menampilkan sistem fuzzy logic untuk mendeteksi asap dan suhu dengan outputan kipas yaitu lambat, sedang, dan kencang. Demikian adalah hasil demonstrasi alat kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.